Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan progres untuk menyelesaikan data rancangan acak kelompok dari skripsi yang telah kami ambil. Jadi di sini kami akan menghitung kembali data yang ada pada skripsi tersebut. Data yang kami hitung yaitu data kuota bioplastik, pati, ubi, telas, kitosan. Jadi di sini skripsinya tentang karakteristik komposit bioplastik dalam variasi rasio kitosan pati umbitalas atau dengan nama latin Xanthosoma sagittifolium. Di sini variasi kitosan umbitalas atau E terbagi atas 5 taraf yaitu 60/40, 60/35, 70/30, 75/25 dan 80/20. Di sini masing-masing kelompok perlakuan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan waktu penelitiannya. Jadi di sini sudah ada data kuota plastik, pati, umbi, talas, kitosan. Di sini sudah ada perlakuannya dari R1 sampai dengan R5. Tadi sudah ada itu 5 tarafnya. R1 untuk 60/40, R2 untuk 65/35, R3 untuk 70/30, R4 untuk 75/25, R5 untuk 80/20. Di sini kita akan melengkapi data ini supaya kita bisa melakukan analisis of variance-nya. Di sini jumlah kita hitung dengan rumus sama dengan sum didrag dari kelompok 1 sampai ke 3, lalu tekan enter. Untuk menyamakan rumus ke bawah tinggal langsung CTR di blok dari kolom F10, sel F10, kemudian di blok sampai sel F14, lalu CTRL-D. Sini rumusnya menjadi sama. Untuk di bawahnya jumlahnya sama saja, rumusnya itu sum. Di sini kita jumlahkan dari data dari kelompok 1, lalu tekan enter. Di sini tinggal drag ke samping. Untuk rata-rata dihitung dengan rumus sama dengan average. Di sini average kita tinggal blok data dari kelompok 1, tinggal di enter, lalu blok dan CTRL-D. Di sini rata sama aja rumusnya dengan kita buat average, itu datanya, lalu kita enter, lalu tinggal drag ke samping. Selanjutnya di sini kita akan lanjutkan dengan hitung jumlahnya, yaitu kita ke samping lagi. Oke, setelah data-data ini dilengkapi, selanjutnya kita akan melakukan analisis of variance-nya, yaitu dengan cara mengklik menu data, lalu data, terus kita klik data analisis. Sini kita pilih yang ANOVA, dua faktor tanpa replication atau tanpa pengulangan. Lalu kita klik OK, terus kita tunggu sebentar. Lalu untuk input range-nya yaitu dari mulai namun di sini kita centang dulu. Untuk labelsnya kita centang ya, soalnya kita akan memasukkan kata pada ANOVA kita nanti. Untuk input range-nya kita pilih dari mulai perlakuan sampai dengan kelompoknya, yaitu perlakuan R1 sampai 5 dengan data 1, 2, 3 sampai sini. Lalu output range itu kita lihat saja, lalu GLP. Oke, jadi sudah didapatkan analisis of variance-nya, pengulangan. Jadi di sini sudah ada data-datanya. R1 ada 3 kelompok ya, sampai 3 kelompok sudah sama. Untuk satunya ada 5 perlakuan ya, kelompok 1 ada 5 perlakuan, dan benar juga. Untuk jumlah dari R1 nya itu 8,1 udah benar juga, sampai bawah rata-ratanya benar juga, variasinya atau standar deviasinya itu
Oke, selanjutnya untuk ANOVA-nya di sini, ini ganti jadi sumber keragaman ya. Keragaman di sini bukan derajat bebas, atau di sini jumlah kuadrat atau JK. Ini bukan derajat bebas, ini bukan kuadrat tengah, di sini merupakan F hitung, di sini bukan F table 5% nya. Table 5%. Oke, selanjutnya kita akan menghitung secara manual untuk datanya, supaya nantinya kita mudah dalam melakukan uji lanjut BMP ini. Namun sebelum itu kita akan menghitung faktor koreksinya, yaitu dengan sama dengan jumlah dari seluruhnya dipangkat 2 kan, lalu dibagi dengan jumlah data semuanya. Ada banyak datanya, yaitu dengan rumus count A ini sampai dengan jadi kita lihat di sini dari hasilnya sendiri, yaitu ada 23. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kelompoknya, yaitu dengan mengangkatkan untuk JK perlakuan, kita akan mengangkatkan jumlah data perlakuan dan jumlah data seluruh perlakuan dengan rumus SQRT, lalu kita blok jumlah data perlakuannya dan perlakuan jumlah data yang ada di sini, lalu dibagi dengan banyaknya kelompok, yaitu ada 3 kelompok, dan banyaknya kelompok sini kan ada 3 kelompok ya, kelompok lalu dikurangi dengan faktor koreksinya. Maaf, tadi ada kesalahan rumus. Di sini rupanya kita jumlah kuadrat. Maaf ya, jumlah kuadrat dari jumlah perlakuan. Nah, di sini kita sudah menuliskan seperti tadi, langsung tekan enter. Di sini jumlah kuadratnya sama dengan yang di atas ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan kuadrat dari kelompok, dari jumlah data kelompok, yaitu ada ini, lalu tutup kurung dibagi dengan banyaknya perlakuan, tutup kurung, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Oke, sudah dapat ya, sama dengan yang di atas. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat total, yaitu kita bisa hitung dengan rumus dengan sum SG
jumlah semua data kita catatkan, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Ini tersebut sama ya. Lalu untuk jk galat sendiri itu dengan mengurangkan jk total dengan jk perlakuan dan juga jk dia sudah dapat hasilnya 0,922 udah sama dengan yang selanjutnya. Kita akan menuju ke derajat bebas atau dB. Untuk menghitung dB perlakuannya itu dengan cara kita hitung banyaknya perlakuan lalu dikurangi dengan 1. Di sini untuk dB kelompok yaitu dengan kelompok lalu dikurangi dengan 1. Di sini untuk dB total yaitu dengan kita hitung banyaknya data lalu dikurangi dengan 1. Di sini untuk rumus dB galatnya sendiri sama dengan yang JK yaitu dengan mengurangkan derajat bebas total dengan derajat bebas perlakuan dan juga derajat bebas kelompok. Hasilnya 8. Hasilnya ini sudah sama dengan hasil ANOVA dengan Excel tadi ya, dengan data analisis. Di sini untuk KT galat kita hitung dengan cara membagi JK galat dengan dB JK perlakuan dengan dB perlakuan untuk KT perlakuannya. Kita langsung enter. Di sini mungkin kita langsung ke bawah aja ya, soalnya dia sama, rumusnya sama aja untuk perlakuan juga galat. Di sini hasilnya sudah sama dengan yang di atas. Di sini untuk hitung perlakuan kita hitung dengan cara membagi KT perlakuan dengan KT galat. Di sini ketika kita langsung pakai saja karena ini bukan membagi tetapnya. Langsung saja kita drag ke bawah. Ini sudah sama dengan hitung yang di atas. Selanjutnya untuk ftable 5%. Untuk ftable 5% kita di sini bisa hitung dengan rumus F inverse, karena probability-nya itu 5% yaitu jadi 0,05. Di sini df freedom atau dB-nya itu dB perlakuannya, lalu sampingnya dB galat. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Di sini untuk dB galatnya kita tempatkan saja supaya mudah dalam penghitungan kita. Di sini kita langsung drag aja ke bawah. Untuk yang F table 1% itu sama aja ya dengan samping. Rumusnya itu F inverse, tapi di sini probabilitasnya aja yang beda. Yang F table 1% itu 0,01. Di sini dB-nya dB perlakuan juga dB galat. Juga ini kita tempatkan ini, lalu kita drag ke bawah. Untuk menentukan signifikan biar signifikannya kita bisa membandingkan F hitungnya dengan F table-nya masing-masing. Jika F hitung lebih besar dari F table-nya, maka hal tersebut signifikan atau sangat signifikan, ke bintang 1 atau bintang 2. Ini kita bisa menghitungnya dengan rumus jika hitungnya lebih kecil dari 5%, maka dia lalu kita lagi jika ini lebih besar. Lebih kecil dari I1, maka dia
bintang 1 atau signifikan. Jika tidak, dia maka bintang 2 dan signifikan. Jadi sini dia bintang 2 karena dia lebih besar dari dia. Jadi kita langsung ke bawah saja. Ini saya sendirikan karena dia jumlahnya tidak lebih besar dari F sebelumnya. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa perlakuan itu sangat bahwa karakteristik komposit bioplastik dalam variasi resiprositas partikel bitaras itu perlakuannya sangat berpengaruh terhadap karakteristik komposit bioplastiknya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji lanjutnya karena di sini perlakuan itu sangat berpengaruh nyata terhadap karakteristik komposit bioplastik. Di sini yang kita hitung yaitu kuat tariknya dari bioplastik tersebut, maka perlakuannya itu sangat berpengaruh terhadap kuat tariknya. Di sini kita langsung saja memasukkannya terlebih dahulu. Pada uji BNJ ini kita masukkan perlakuan dan ratanya. Ini perlakuan, ratanya kita masukkan. Ini kita pilih ratanya saja. Oke. Selanjutnya kita akan mengurutkannya dari yang besar menuju yang kecil. Oke, sini kita urutkan. Selanjutnya kita akan menghitung dulu nilai BNJ-nya. Di sini nilai BNJ didapatkan dari data dalam tabel, yaitu dengan menghitung nilai alfa. Alfa didapatkan dengan melihat tabel BNJ-nya. Jadi sini sebelum menghitung BNJ, kan dari rumus BNJ itu Q alfa dikali dengan kodrat KT galat dibagi dengan jumlah kelompok atau perlakuan. Jadi di sini kita cari Q-nya di tabel Q. Tadi sudah saya dapatkan di tabel Q-nya bahwa dengan perlakuan, kan kita tadi ada 5 perlakuan dan dB galatnya itu yaitu dB galatnya 8. Jadi sini kita mencari di tabelnya dengan ternyata 0,05 itu perlakuannya 5, dB galat 8, itu total hasilnya 4,89. Jadi kita tulis ini 4,89. Lalu kita masukkan 4,89 ini dikali dengan SQRT galatnya dibagi dengan banyaknya kelompok. Kita ada 3 tadi ya. Tekan enter. Oke, di sini kita sudah dapatkan hasil untuk BNJ-nya. Selanjutnya kita akan melakukan selisih antara perlakuan, menghitung selisih antara perlakuan. Di sini kita hitung dulu selisih dari yang ini A, perlakuan R2 dikurangi dengan R3. Di sini kita langsung saja kita tetapkan zona itu sebagai dengan pengurang tetap. Kita langsung saja drag ke bawah.
Oke, selanjutnya untuk yang kedua sama saja rumusnya, dengan mengurangkan ini dengan yang di bawahnya. Ini kita tinggal drag ke bawah, juga sama. Angkat ini. Kita tambahkan salah ini begini, lalu ini kita tambahkan terlebih dahulu. Baru ke bawah. Oke, kita harus menentukan signifikan dan tidak signifikannya. Jika dia nilainya lebih kecil dari BNJ, maka dia tidak signifikan atau bisa ditandai dengan NS. Jika dia lebih besar nilainya, maka dia signifikan, ditandai dengan bintang 1. Sini kita bisa menggunakan rumus ini lebih kecil dari ini, maka dia NS. Jika lebih besar dia, maka bintang 1. Enter. Oke, sudah ada. Lalu yang ininya kita hempatkan supaya dia menjadi angka tetapnya, lalu kita drag ke bawah saja. Nah, di sini juga ada 2 bintang ya. Lalu selanjutnya untuk yang di sini sama rumusnya dengan ini, kita langsung aja pastekan hitungannya, langsung kita ke bawah. Juga ada satu yang bintang 1 yang signifikan. Selanjutnya kita akan pastikan rumusnya ke ini, kita akan drag ke bawah. Ini masih signifikan, maka langkah selanjutnya kita lakukan pengulangan kembali. Oke, ini dikurangi dengan ini. 5,333. Kita copy rumusnya, dia juga tetap masih signifikan. Untuk notasinya sendiri, di sini itu ada A, ini itu B, ini itu C, ini itu A. Jadi tadi notasinya A, di sini B, dan di sini C. Oke. Selanjutnya kita akan menandakan supaya memudahkan kita dalam memberi notasinya. Sini tadi A3 itu AAA, lalu di sini B, B, lalu di sini C, C, lalu di sini tidak ada notasi karena dia sudah sangat berbeda atau tidak berpengaruh ya.
perlakuan ini berpengaruh terhadap karakteristik komposit bioplastik ini. Di sini untuk perlakuan R5 itu memiliki hasil yang tidak signifikan terhadap karakteristik komposit bioplastik tersebut. Kalau yang R2 ini dia menurut lebih tinggi, dia memiliki hasil yang sangat signifikan terhadap karakteristik komposit bioplastik ini itu. Coba di sini karena dia tadi Oke, jadi di sini sudah didapatkan mutasi yang diinginkan. Untuk kesimpulannya sendiri, kita akan memakai perbandingan R2 di mana dia memiliki rata yang paling tinggi, rata kuatarik yang paling tinggi, di mana di sini perbandingan yang digunakan juga cukup baik karena dia mendapatkan rata yang paling tinggi. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil tersebut ialah bahwa kita akan memakai perlakuan 2 maksudnya sebagai perbandingan untuk membuat komposit bioplastik dengan daya kuatarik yang paling tinggi. Selanjutnya, untuk membandingkan dengan data yang deskripsi atau analisis uji benching yang deskripsi, menurut kami data yang deskripsi sudah benar karena hasil yang kami hitung dengan hasil yang deskripsi hitung itu sudah sama pada data kuatarik ini, yaitu dengan perlakuan terbaik yaitu R2 dengan kuatarik yang paling tinggi yaitu 0,15. Bisa dilihat di sini data kuatarik pada deskripsi sudah benar ya, perlakuan terbaik pada data 0,15 perlakuan terbaiknya. Jadi di sini menurut saya skripsi yang telah dibuat di sini sudah benar atau tidak perlu ada penggantian data dari skripsi tersebut. Mungkin sekian perbandingan dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan input, mohon tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.